Nanti Syekh Ramadan Al-Buti memaparkan di sini mengapa orang yang anti mazhab itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan beragama. Nah, sekaligus intinya buku ini latar belakang terbitnya adalah jawaban Syekh Ramadan Al-Buti, karena Syekh Ramadan Al-Buti melihat tidak ada orang yang merespon tulisan Al-Khazandi ini. Kalau dibiarkan maka orang akan terpengaruh dengan tulisan itu dan akhirnya orang akan meninggalkan mazhab. Khazandi namanya ya, yang terkenal Khazandi. Dia orang bukan orang Arab itu, orang mana-mana itu, tidak jelas itu orang. Cuma belajar di Mekah barangkali. Makawi. Jadi Syekh Albani sendiri pengen minta kepada Syekh Ramadan Al-Buti supaya jangan setajam itulah bantahan-bantahan. Memang tajam, dan kalau saya melihat seluruh dalil-dalil itu dipretelin dan tak bergerak, dibuatnya lagi itu. Nah, kalau bahasa apanya memang KO langsung itu. Ya, dia buatlah gaya-gaya saya. Kalau saya kan ceramah ya apa kata ulama, menurut ini ulama ini, ulama ini. Nah, coba sanggup ada jemaah yang berdiri, Ustaz, mohon maaf, kami tak perlu ulama-ulama, kami perlu Quran Sunnah. Kalau Ustaz mau ceramah, Quran Sunnah, nggak ada ulama-ulama. Itu apa ibu sekalian kan. Sekarang itu di Pekanbaru ini apanya ini aliran seperti ini, dan dipegang oleh orang-orang yang tak tahu menahu dengan Quran Sunnah itu. Karena kalau dia sendiri ditanya suruh baca Quran, baca saja tidak beres dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di tanah paling baik di dunia, tanah wakaf. Karena tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Ini tanah akan kekal abadi sampai hari kiamat. Orang baik bersama orang baik, Ustaz Al-Naf, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bagaimana kita meneruskan kebaikan ini? Karena hanya sekedar tanah ini hilang. Maka kita mau di atas tanah ini ada bangunan. Alhamdulillah sudah jalan. Insya Allah tidak ada halangan. Bulan Juli 2023 sudah bisa menampung siswa. Dan kita mau selesaikan ini. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada untuk menyelesaikan pembangunan preschool, TK, PAUD, anak-anak calon pemimpin masa depan dididik di sini. Programnya simpel saja. Tamat TK, hafal juz amma, bisa baca Quran, hafal, bisa jadi imam. Paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Mari kita support melalui donasi Bank Syariah Indonesia. Nomornya mudah mengingatnya, 6-nya 9 kali. 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Al-Buti terhadap tulisannya ini. Pertemuan pertama sudah dan merasa tak puas disaksikan ketika itu oleh ayah kandung daripada Syekh Al-Buti, yaitu Syekh Mula Ramadan Al-Buti, juga seorang ulama, menyaksikan dialog antara anaknya dengan Syekh Albani. Namun ajakan yang kedua ini ditolak oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Mengapa? Karena kata Syekh Ramadan Al-Buti, pertemuan pertama aja tidak ada manfaatnya katanya. Artinya dialog antara Syekh Al-Buti dengan Albani tidak objektif ketika itu. Dia terlalu membela dan nampaknya dia tidak menerima argumentasi yang disampaikan Syekh Ramadan Al-Buti. Maka menurut Syekh Al-Buti, kenapa pertemuan kedua pun kemungkinan akan sia-sia juga. Oleh karena itu Syekh Al-Buti menolak. Nah, Syekh Al-Buti kemudian akhirnya apa? Lebih suka dia menambahkan keterangan di dalam bukunya ini. Jadi buku ini terbit beberapa kali dan direvisi beberapa kali juga Syekh Al-Buti. Nanti Syekh Ramadan Al-Buti memaparkan di sini mengapa orang yang anti mazhab itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan beragama. Nah, sekaligus intinya buku ini latar belakang terbitnya adalah
jawaban Syekh Ramadan Al-Buti, karena Syekh Ramadan Al-Buti melihat tidak ada orang yang merespon tulisan Al-Khazandi ini. Kalau dibiarkan, maka orang akan terpengaruh dengan tulisan itu dan akhirnya orang akan meninggalkan mazhab. Maka disitulah akhirnya Syekh Ramadan Al-Buti memiliki merasa terpanggil untuk menulis buku ini, dan alhamdulillah manfaat buku ini luar biasa sekali sebagai rujukan, apalagi kita-kita yang mungkin hidupnya memang sudah bermazhab dari dulu, supaya kita kokoh dengan apa yang kita jalani, jangan pula kita terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang dapat merusak apa yang kita yakini selama hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini hadir bersama kita yang sudah kita undang untuk membedah ini. Tentu saja beliau adalah kita anggap ahli dalam masalah ini, yaitu Tuan Guru kita Dr. Mawardi, yang sepengetahuan saya beliau juga bermazhab. Sepengetahuan saya beliau dalam fikih ini mazhabnya Syafi'i. Nanti koreksi saya kalau salah, karena pernah saya dengar di kampus beliau bilang saya ini bermazhab Syafi'i. Artinya kita sebagai orang-orang yang bermazhab terpanggillah untuk beradu argumentasi dengan orang-orang yang mungkin menolak mazhab ini, sehingga nanti anak-anak cucu kita tidak kecolongan ya. Karena hari ini mohon maaf saya ambil waktu sedikit. Banyak orang-orang mengkampanyekan kembali ke Quran dan Sunnah, lalu menganggap orang-orang yang bermazhab ini adalah orang-orang yang keliru dalam beragama. Sehingga ada pula ungkapan ekstrim, kalian ni ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i, kata dia. Ini kan sebuah pernyataan betul-betul memukul isi kepala kita. Bagus dipukulnya kepala kita daripada kita diucapkan seperti itu. Karena nenek moyang kita itu adalah mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang masuk ke negeri ini menyebarkan paham itu paham mazhab Syafi'i. Orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita belajar di Mekah, pulang membawa mazhab Syafi'i. Artinya bermazhab itu adalah identitas kita beragama. Maka kita harus tampil untuk membalas ataupun setidaknya beradu argumentasi ketika ada orang mencoba untuk menghasut. Sebaiknya kita tidak bermazhab. Nah, ini kitab ada bersama kita. Nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini Tuan Guru hanya akan memaparkan beberapa poin saja. Lalu kemudian mungkin apakah nanti beliau kutip dari sini, dan tentu saja ifadah dari pribadi beliau kita harapkan selain dari buku ini. Dan untuk supaya efektif kajian ini, kita minta nanti Dr. Mawardi untuk menyampaikan hanya berkisar 30 sampai 40 menit saja. Selebihnya nanti kita akan lebih banyak diskusi untuk mengokohkan kajian ini. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru walakas sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim wastanna bisunnatihim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Ustaz Hanafi, yang mana merupakan ketua daripada program acara bedah buku ini. Dan acara ini sangat luar biasa, mengisi sela-sela ibadah puasa kita. Jadi ibadah puasa ini juga merupakan media sebenarnya, media untuk ibadah lain. Maka di samping
kita merasakan menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu, kita isi dengan mengkaji ilmu. Tentu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran dan juga interaksi kita dengan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya bahagia dan bangga sekali, dan bahkan paling bahagia pada hari ini kerana mendapat kehormatan barangkali kesekian kalinya untuk menjadi pembedah dari salah satu buku yang menjadi pilihan dalam majlis kita ini. Kemudian pada hari ini bukunya ya sangat menarik dan ditulis oleh seorang ulama yang sebenarnya ngeri-ngeri sedap kalau saya jadi pembedahnya. Tak pantas. Tadi Ustaz Hanafi sudah bilang bahwa ilmu Syekh Ramadan Al-Buti ini luar biasa, sehingga saya beberapa buku beliau saya baca berulang-ulang, saya baca kadang-kadang tak paham-paham. Karena gitulah, untuk memahami karya ulama kadang-kadang kita butuh menguasai ilmu yang dikuasai oleh ulama itu. Itulah saya kurang yakin saya. Banyak orang mengutip dari Ibnu Taimiyah, membaca buku Ibnu Taimiyah, tapi saya kadang ragu, paham dia enggak apa ini, apa diungkapkan. Karena gimana? Ibnu Taimiyah itu menulis dengan mantik. Kemudian Ibnu Taimiyah itu menulis dengan falsafat. Ibnu Taimiyah itu menulis dengan berbagai macam ilmu yang dikuasainya, ilmu jadal dan macam. Yang membaca itu mengharamkan ilmu dia baca Ibnu Taimiyah. Jadi dia sendiri tidak pernah belajar mantik, dibacanya buku Ibnu Taimiyah. Dia sendiri mengharamkan falsafat. Ibnu Taimiyah dalam uslubnya itu, karena dia menghantam orang-orang falsafat, tentu pakai uslub gaya falsafat pula. Maka itulah kehebatan ulama kita itu. Dia menghantam orang-orang mantik dan dia pakai ilmu dan uslub mantik. Jadi ini begitu juga Syekh Ramadan Al-Buti ini, background ilmunya dahsyat sekali, luar biasa. Dia seorang ulama yang mutamakin dalam banyak fan. Dalam fan ilmu masuklah fikih, usul fikih, tafsir, dan tulisan beliau terkenal ghazirah, qawiyah, kuat. Kemudian hujah-hujah beliau sangat luar biasa. Dan beliau juga menghabiskan umur beliau untuk khidmat terhadap ilmu. Jadi beliau punya majalis di Suriah itu, majelis ilmu yang Masya Allah. Kemudian di samping itu beliau adalah ulama yang sangat tawadhu dan hati-hati dalam setiap dia menulis. Kalau kita baca mukaddimah buku ini, ya nampak di situ bagaimana kehati-hatian beliau. Di sebelum dia menulis itu istikharah dia dulu. Ini perlu saya tulis atau tidak? Ini kalau saya tulis ini menimbulkan dosa untuk saya atau tidak? Ini kalau saya tulis ini memberi mudarat kepada umat atau tidak? Kalau saya tulis ini punya manfaat atau tidak? Maka itu yang kesan saya ketika membaca mukaddimahnya, bahwa buku ini ditulisnya setelah istikharah. Karena kalau saya juga melihat
Nah memang kalau kita baca buku yang dibantahnya itu bukan buku resmi, tapi kurros sifatnya. Kalau bahasa kita diktat, diktat yang menyebar-nyebar itu. Cuman ya terpancing beliau kadang untuk apa? Untuk membantahnya, ya itu maka dia lama sekali. Jadi bukan masalah kurros itu saja, tetapi bukan masalah diktatnya, tetapi pengaruh isi diktat itu. Maka dia ada satu kasus yang disampaikan kepada dia. Jadi seorang mahasiswa di Fakultas Adab yang mana ya baru semangat beragama. Lalu dia beragama, dia mengikuti mazhab. Dan di Suriah itu, karena dia ini adalah ulama Suriah yang terkenal. Jadi beliau didatangi oleh mahasiswa itu karena beliau setelah ya istiqamah beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab Syafi'i, akhirnya jatuh di tangan dia buku diktat ini. Lalu dia tanya kepada syekh, dibaca oleh syekh itu. Kemudian membuat mahasiswa ini bimbang jadinya. Bimbang jadinya beramal mengikuti mazhab Syafi'i. Karena di buku itu bermazhab itu hukumnya haram. Mengikuti mazhab tertentu itu hukumnya haram dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu Syekh Ramadan Al-Buti menjawab seluruh syubhat-syubhat yang Khajandi namanya ya, yang terkenal Khajandi. Dia bukan orang Arab itu, orang mana-mana itu, tidak jelas itu orang. Cuma belajar di Mekah barangkali. Makawi. Syekh Albani sendiri ketika dia mendatangi Syekh Ramadan Al-Buti, datang membela-bela Khajandi ini. Karena dengan buku Syekh Ramadan Al-Buti ini, Khajandi ini tak ada harga lagi. Semua yang ditulis adalah bukunya itu dibantah. Sehingga Syekh Albani sebenarnya dia ketemu dengan Syekh Ramadan Al-Buti untuk supaya, karena Syekh Ramadan Al-Buti ini orangnya lembut sekali. Dia ya tidak pernah berseberangan dengan orang. Itu sifatnya Syekh Ramadan Al-Buti. Sehingga dia di kalangan beberapa ulama dia tidak disenangi juga. Karena bersama pemerintah pun dia tidak pernah berseberangan. Sekarang ini kan peristiwa Suriah yang kita lihat sekarang berkecamuk. Semua macam-macam lah kan. Tapi dia sampai akhir hayatnya tetap loyal ke pemerintah Suriah. Sampai terakhir aja. Jadi memang dia jiwa untuk apa itu? Tidak apa. Lagi memberontak apa, tidak ada dia. Jadi ulama yang tawadhu, dia sibuk memberikan pencerahan kepada umat dan tidak masuk dia urusan-urusan politik, dan selalu dia melihat apa yang maslahat untuk umat. Dan itu bukan berarti dia tidak menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi dia punya pertimbangan sendiri. Wallahu alam lah apa sebabnya, karena banyak analisa kenapa dia mati. Dan mati karena tertembak kan, sedang memberikan pengajian dia meninggal. Jadi
Syekh Albani ketika menemui dia itu, ya mintalah supaya Syekh Ramadan Al-Buti itu dalam tulisan-tulisan menariklah, mencabutlah, ya kan, apa yang telah menjadi bantahan beliau terhadap Khajandi ini. Maka salah satu itu kan pengakuan Syekh Albani, berarti apa? Dia ini murid Syekh Albani, ataupun Khajandinya, atau Syekh Albaninya belajar dari Khajandi. Tapi saya kira Syekh Albani belajar dari Khajandi, karena ketika Syekh Albani datang ke Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu yang dikritiknya Syekh Ramadan Al-Buti adalah kenapa dirot lagi, dibantah lagi. Khajandi itu dia orangnya sudah tidak sudah wafat. Ya, orang yang sudah mati itu jangan jangan diganggu lagi, kan begitu. Itu apa namanya, Syekh Albani datang untuk itu, kemudian dia mencoba. Itulah kadang-kadang ya manusia ini, tiba di perut dikempeskan, tiba di apa, inilah. Jadi Syekh Albani sendiri pengen minta kepada Syekh Ramadan Al-Buti supaya jangan setajam itulah bantahan-bantahan. Memang tajam, dan kalau saya melihat seluruh dalil-dalil itu dipretelin dan tak bergerak, dibuatnya lagi itu. Kalau bahasa apanya memang KO langsung itu, tidak bisa dibantah. Karena subhanallah, bagaimana dia memang ahli jadal ini, dia orang ahli mantik itu, ahli falsafat itu, siapa Syekh Ramadan Al-Buti. Maka kita kadang-kadang baca uslubnya itu berulang-ulang kita membacanya. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti didatangi Syekh Albani itu gitu, supaya mencari uzur. Maksud Syekh Khajandi bukan begini, maksud Khajandi bukan begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Jadi seluruhnya dibawa kepada supaya Syekh apa namanya Ramadan Al-Buti itu husnuzan. Jadi bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Padahal ya Syekh Ramadan Al-Buti membantah itu sudah berulang-ulang, dia baca kuras itu, dan tidak ada mahmal kecuali ini harus diselamatkan umat. Yang tadi satu mahasiswa yang goyang dibuatnya, nanti juga akan datang yang lain-lain, dan ini pengaruhnya sangat luar biasa. Dan ini bagi orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak ada background ya, tidak ada background umpamanya background pesantren ya, background kitab kuning, mana SMA, itu tobat dia semangat, itu rentan sekali itu. Kembali Quran Sunnah. Maka ada pengakuan dai yang begini-begini ini, saya lihat di mimbarnya itu, di YouTube-nya, heran saya katanya. Tidak ada yang terpengaruh dengan dakwah kita ini, anak pesantren katanya. Yang terpengaruh itu anak-anak SMA. Iya benarlah, orang-orang bodoh yang ikut kamu. Orang-orang pesantren mana bisa kamu pengaruhi? Astagfirullahaladzim. Dia tidak sadar bahwa dia itu menunjukkan kebodoh. Heran saya katanya. Yang banyak ikut saya ini anak-anak anak-anak pesantren, tidak mana-mana. Tidak kok. Orang-orang bodoh-bodoh itu lagi komentar. Coba kalau dilihat di majelis-majelis mereka itu, ada orang berilmu. Itu masalahnya. Karena masalahnya kalau orang berilmu dan punya dasar-dasar saja, maka tidak mungkin bisa diterima. Maka kembali Quran Sunnah. Karena kembali Quran Sunnah itu kaidah yang mana apa namanya, semua orang sepakat kaidah itu. Tapi bagaimana? Kan itu jadi permasalahan. Jadi alhamdulillah yang sejenis dengan kuras ini banyak sekali. Bahkan ada yang buku sebenarnya, kalau Bapak ketahui, coba nanti baca mukaddimahnya. Maka hati-hati baca mukaddimah buku ini, karena buku ini juga menyebar di Indonesia dan buku terkenal. Ini kalau baca mukaddimahnya ngeri juga. Ini semazhab juga dengan
Khajandini. Mungkin kalau saya bilang terkaget Bapak Ibu, yaitu ya dia ulama kita dan dia juga meninggal. Namanya Syekh Said Sabiq. Dalam bukunya Fikih Sunnah. Coba baca mukadimahnya. Sama ini dengan Khajandini. Jadi dia menulis buku apa namanya Fikih Sunnah itu, dia menyerang-nyerang juga ulama-ulama mazhab. Dan dengan dakwaannya bahwa dia ingin memurnikan, mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Tetapi itulah apa namanya, ya manusia, dan dia ulama juga, dan bukunya itu dipegang di mana-mana. Kalau baca mukadimahnya itu ya terpengaruh kita. Tapi kan kalau kita lihat baca bukunya itu, ya walaupun dia tidak konsisten dengan satu mazhab, tetapi seluruh yang ditulisnya itu koridor mazhab. Tidak ada itu, saya lihat hasil-hasil pemikiran dia kutipan semua. Tidak bisa lari dari mazhab dia. Jadi begini, maka Syekh Ramadan Said Al-Buti membantah buku ini, silakan dibaca. Karena subuhat-subuhat ini semakin hari semakin berkembang. Ini sekarang kan siapa yang menggantikan saya dulu, ada ceramah di Masjid Fatimah, di apa namanya, setiap hari Kamis saya ngisi di situ, paus. Jadi ya dia buatlah gaya-gaya saya. Kalau saya kan ceramah ya apa kata ulama, menurut ini ulama ini, ulama ini. Coba sanggup ada jemaah yang berdiri, Ustaz mohon maaf, kami tak perlu ulama-ulama, kami perlu Quran Sunnah. Kalau Ustaz mau ceramah, Quran Sunnah, nggak ada ulama-ulama. Itu Bapak Ibu sekalian kan. Sekarang itu di Pekanbaru ini, Menyebar ini aliran seperti ini, dan dipegang oleh orang-orang yang tak tahu menahu dengan Quran Sunnah itu. Karena kalau dia sendiri ditanya suruh baca Quran, baca saja tak beres dia itu. Itu yang kritik tadi itu, baca aja tak beres dia. Quran Sunnah, Quran Sunnah. Jadi ini penting buku ini untuk mempersenjatai kita. Pertama sekali untuk memantapkan bahwa berpegang teguh dengan mazhab itu sebuah keniscayaan, sebuah darurat. Itu tidak bisa. Tidak bisa kita lepas daripada mazhab itu. Kalau kita betul-betul ingin beragama, kalau kita, malah saya katakan, kalau kita memang betul-betul ingin Quran dan Sunnah, mazhab itulah. Kalau kita mau betul-betul ingin mengamalkan Quran Sunnah, maka sulamnya, sulam itu apa? Tangganya adalah mazhab. Ini itu pertama. Jadi memantapkan kita supaya kita jangan ragu bermazhab. Dan kalau ada subuhat mereka sudah. Jadi ada yang membuat, kenapa Syekh Ramadan Al-Buti juga menulis erat tentang apa ini? Karena dia lihat subuhat itu terangkum dalam buku ini. Jadi kalau dia jawab, maka seluruh subuhat terjawab. Itu juga membuat dia terdorong untuk menjawab buku ini. Maka kalau Bapak nanti Ibu ada subuhat orang melawan ataupun menantang beragama dengan bermazhab, maka baca buku ini untuk menenangkan, meyakinkan bahwa bermazhab itu sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua, mempersenjatai kita terhadap subuhat itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, ini bahaya sekali. Ini yang dibuat judul oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dan ini sebenarnya dikritik oleh Syekh Albani. Karena Syekh Albani dengan Khadanji ini, dia
kepengen mengatakan bahwa bermazhab itu adalah bid'ah. Sedangkan Syekh Ramadan Al-Buti di sini mengatakan tidak bermazhab itulah bid'ah yang sangat berbahaya. Maka dibalik kan? Jadi Sukajanti mengatakan bahwa bermazhab itu bid'ah, malah ditulis judulnya dalam membantah ini kuras ini dengan al-mazhabiyah bid'atun jadidah akhtar bid'atin tuhaddidu syari'atul islamiyah. Nanti baca buku itu bagaimana dia memberikan penjelasan bahwa ini adalah bid'ah yang paling berbahaya yang akan menghancurkan syariah. Saya sedikit sajalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana tidak akan menghancurkan syariah ya? Karena mengikuti ulama itu sendiri Bapak Ibu sekalian, itu kan perintah Allah, ya kan? Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam Al-Qur'an umpamanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli ilmu? Kemudian dalam Quran Allah meninggikan derajat ulama-ulama itu. Untuk apa Allah memuji-muji mereka kalau tidak untuk dijadikan panutan? Maka Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah mengangkat derajat mereka tinggi-tinggi untuk apa? Ya supaya dia menjadi panutan. Seperti yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu semua kan dalil-dalil itu. Kemudian juga al-ulama warasatul anbiya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kata Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyadarkan kita bahwa pentingnya ulama. Apa kata Rasulullah? Al-anbiya war rusul lam yuwarithu ad-dinar wal dirham wa innama warasul ilma. Bahwa para nabi dan para rasul itu tidak ada mewarisi dunia, bukan dinar, bukan dirham yang mereka wariskan, tapi mereka mewariskan ilmu. Setelah itu ilmu yang mereka wariskan itu siapa pula yang mewariskannya, yang mewarisinya, yang menampungnya? Rasulullah sendiri yang mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama lah yang pewaris ilmu-ilmu itu. Berarti kalau kita ikut Nabi, ikut ulama. Saya heran juga itu, gimana tidak ada ikut-ikut ulama. Kita semuanya agama ini diambil dari ulama. Quran sendiri kalau tidak dari ulama, dari mana kita dapat Quran? Dari ulama. Ya, pertama sekali tentu kan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, membacakan kepada tabi'in, terus. Dan sekarang malah hafalan yang paling muktamad itu hafalan yang bersandar kepada silsilah sanad ke ulama. Kalau tidak diakui bacaan Qurannya. Dari guru ke guru. Yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga begitu. Sunnah itu dari mana kita ambil? Memang dia langsung ke kuburan Rasulullah meriwayatkan? Kan itu kan ngaur-ngaur aja itu. Sunnah itu sendiri diambil daripada ulama. Kemudian menentukan sahih tidak sahihnya sunnah juga dari ulama. Mengambil Bukhari. Ya, kamu dari mana? Dari sunnah. Sunnah itu dari mana? Itu ada Sahih Bukhari. Bukhari itu siapa? Ulama. Dari Sahih Muslim. Muslim itu siapa? Ulama. Kemudian yang lain begitulah seterusnya. Nanti Bukhari mengambil dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Jadi itu betul-betul itu kalau sudah dilepaskan dari ulama langsung kepada Quran Sunnah masing-masing orang, hancur syariah ini.
Pertama berlawanan dengan Quran, yang kedua berlawanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan Rasulullah. Nah, setelah itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah umum kepada kita. Apa kehancuran itu? Maka itulah yang dinamakan tak segan-segan Syekh Ramadan membuat judul ini. Kenapa? Karena kalau semua orang kembali kepada Quran dan Sunnah, padahal dia kan baru tobat, baca Quran aja tidak bisa, disuruh dia kembali Quran dan Sunnah, kira-kira yang terjadi apa? La ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'a." Kalau diserahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Semua orang berbicara Quran Sunnah. Kemudian Quran Sunnah itu, apalagi mukjizat Quran Sunnah itu letaknya di gaya bahasanya yang sangat tinggi. Maka untuk memahami Quran itu bukan hanya sekedar bisa mufradat bahasa Arab, menghafal mufradat, bukan hanya sekedar ilmu nahwu, bukan hanya sekedar ilmu tajwid. Karena Quran itu subhanallah, semuanya Allah jaga dan semuanya butuh ilmu. Pertama, Allah jaga cara mengucapkannya, bagaimana mengucapkan hurufnya, panjang pendeknya, kemudian idghamnya, kemudian izharnya, ikhfanya, sehingga disusun oleh ulama tentang Quran itu. Ilmu itu sendiri butuh ulama. Ilmu tajwid itu ilmu baru tentang mengucapkannya. Tidak bisa sembarang itu. Nah, itu bisa sembarang itu. Tidak butuh ulama kita. Membawakan Quran itu saja butuh ulama kita. Apalagi memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak, ataupun yang punya pengetahuan yang rendah dengan bahasa Al-Quran. Nah, kemudian juga apalagi kalau di Arab mungkinnya ringan, tapi kalau di Indonesia kembali kepada Quran Sunnah. Kalau di Arab mungkin orang bilang begini, seperti di Suriah, karena bahasa mereka bahasa Arab. Ya, karena dia kan bahasa Arab, Quran itu bahasa Arab apa, maka dipahami oleh orang Arab. Itu saja tidak bisa diterima. Maka Syekh ini membantah. Apalagi kalau yang menyebut itu orang Indonesia yang tak mengerti bahasa. Lebih parah tak? Maka buku ini perlu ditambah lagi oleh Syekh Hanafi ini untuk menjawabnya, khusus untuk orang Indonesia. Ini kan luar biasa. Jadi orang tak, di dalam Quran itu Allah berulang-ulang menyebut Quranan Arabi. Quran ini bahasa Arab. Nah, gimana dia bahasa Arab tidak mengerti? Baca terjemahan. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti ini sudah berjasa, dan alhamdulillah saya sudah lama baca buku ini. Dan saya memang cita-cita siapa menerjemahkan buku ini, rupanya sudah diterjemahkan. Bagus sekali dan sudah bisa dibaca oleh setiap orang. Bagaimana bahayanya, dan ini adalah bid'ah. Ini suatu yang mengada-ngada. Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak bermazhab itu malah yang sunnah. Malah Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan itulah yang bid'ah, dan ini adalah bid'ah berbahaya. Karena bid'ah itu ada yang sifatnya ringan ya. Kalau bid'ah masalah-masalah furu'iyah apa. Kalau ini bukan syariah itu yang hancur dibuatnya. Apa logikanya? Analisanya dia sudah jelaskan kenapa itu adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang akan mengancam
menghancurkan syariat ini, karena tentu masuk ke dalamnya orang-orang yang tidak mengetahui Quran dan Sunnah, dan akan berbicara tentang Quran dan Sunnah. Ini adalah berbahaya sekali. Sampai di sini banyak lelucon, maka terkejut-kejut itu yang membacanya. Kalau hiduplah Syekh Al-Jandi itu, terkejut-kejut dia membacanya itu. Umpamanya apa? Dia mengutip siapa ini Khajandi, bahwa tidak bermazhab itu, dia tidak boleh bermazhab, dan bermazhab itu bid'ah atau apa. Dia mengutip dari ulama-ulama seperti Ibnu Qayyim, seperti dia mengutip dari Kandahlawi, kemudian dia Izzuddin bin Abdussalam, dia mengutip dari, tapi kutipan-kutipan itu tak mengerti dia mengutip barangkali. Dan dia tidak sadar ulama-ulama yang dia kutip bahwa tidak boleh bermazhab itu ulama-ulama pentolan mazhab semua. Ulama-ulama bukan hanya bermazhab, tapi tokoh-tokoh mazhab. Seperti Ibnu Qayyim, tokoh mazhab dalam Hambali. Kemudian juga kalau Ibnu Taimiyah, tokoh mazhab Hambali. Kandahlawi itu tokoh mazhab Hanafi. Izzuddin bin Abdussalam itu Syafi'i. Bagaimana? Dan juga dari yang lain-lainnya. Sampai umpamanya dari Syatibi. Syatibi itu tokoh mazhab Maliki. Ada yang tidak bermazhab mereka itu. Dia menukil dari ulama-ulama bermazhab bahwa bermazhab itu itu bagaimana itu aja sudah tidak. Maka itu dalam buku itu saya ketawa juga membaca, karena Syekh Ramadan itu orangnya tenang, itu tajam dia, kritikan. Jadi baca lihat itu sedap membacanya. Dia mengajar kita untuk berdialog, tapi alhamdulillah ya berdialog sejuk tapi tajam begitu. Itu kan salah satunya itu. Di antaranya ya kenapa dia tuh hadis asy-syariah. Tapi ada di sini yang dia jelaskan. Pertama sekali, satu hal yang apa? Yang dimaksud kan yang diharamkan itu taklid kepada mazhab. Ulama akan menjelaskan masalah taklid ini dalam satu bab dalam usul fikih. Itu dibahas itu. Maka dalam usul fikih itu ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pembahasan hukum, pembahasan dalil, metode berdalil, ada pembahasan ijtihad. Jadi siapa yang bisa? Maka ijtihad itu kenapa ada pembahasan? Karena begini, konsep apa namanya hierarki hukum itu. Yang pertama kan hukum apa konsepnya. Setelah itu kenapa ada hukum? Sumbernya adalah kena dalil ini. Kemudian bagaimana menyimpulkan hukum daripada dalil-dalil ini? Maka ada namanya kaifiyatul istidlal, metode berdalil, tak sembarang. Dan metode itu Masya Allah sudah disusun kaedah-kaedahnya secara terstruktur oleh ulama. Maka yang pertama yang menyusunnya itu Imam Syafi'i, imam mazhab. Kemudian siapa yang bisa mengelolanya ini semuanya? Bisa menyimpulkan hukum dari dalil, kemudian dia bisa menggunakan kaedah sehingga dia bisa menyimpulkan tadi. Siapa? Maka itu butuh ijtihad. Maka ulama menjelaskan apa syarat-syarat ijtihad itu. Siapa syarat-syarat ulama yang bisa berbicara tentang Quran dan Sunnah, menyimpulkan hukum daripada Quran dan Sunnah. Untuk di dalam masalah ijtihad ini biasanya ulama menjelaskan bahwa pemahaman orang terhadap syariah, di sinilah sebenarnya muncul kenapa bermazhab itu sebuah keniscayaan. Karena umat Islam ini itu bisa kita bantah, itu rumusan ulama dan tak bisa dibantah itu. Ada di antara, jadi umat Islam ini pemahaman mereka terhadap syariah sama semuanya. Apakah kita sekaliber Imam Syafi'i semua? Saya mau tanya yang hadir, sama kita dengan Imam Syafi'i? Dekat-dekat ada? Tidak juga. Jauh aja enggak.
Berapa jauh kira-kira ilmu Imam Syafi'i dan kita? Imam Syafi'i kalau Ramadan dia mengkhatamkan Quran 60 kali. Oh, khatam Quran 60 kali. La ilaha illallah. Imam Syafi'i itu samping menguasai Quran, bisa dia menghitung huruf Quran itu. Dahsyat itu. Dan otak itu dihitungnya huruf Quran. Dia yang orang pertama yang menjelaskan berapa banyak huruf Al-Quran. Imam Syafi'i. Sama kita kira-kira, ya, jangan Imam Syafi'i terlalu jauh lah. Karena Imam Syafi'i itu yang menisbatkan diri kepada beliau ulama-ulama besar. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ya kan? Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i, Ibn Salah Asy-Syafi'i, Imam Ibn Katsir Asy-Syafi'i, Hafiz Ibn Hajar Asy-Syafi'i, ahli-ahli hadis, ahli tafsir, semuanya mereka bangga menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i. Itu gitu gawat itu ulama itu. Imam Nawawi. Sekarang kalau Imam Nawawi kira-kira dekat betul belum? Sudah sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri dia dengan Syafi'i itu jauh. Artinya dia baru bisa menjalankan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i untuk mendudukkan masalah. Tapi sampai dia ke tingkat Imam Syafi'i, mereka tidak ada yang mengaku itu. Imam Ghazali yang kata penulis biografinya, tak mungkin lagi manusia bisa melahirkan seorang ibu melahirkan manusia sekaliber Imam Al-Ghazali. Dan dia sendiri itu ikut Imam Syafi'i. Itu gimana kira-kira? Kemudian begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam. Jadi ada tingkatnya pemahaman orang terhadap syariah. Ada yang sekaliber Imam Syafi'i. Bagaimana rumusan kaliber mereka itu? Pertama, mereka menguasai bahasa Arab dengan seluruh ilmu-ilmunya. Itu pertama. Jadi kalau dalam bahasa Arab, dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi imam yang empat itu menjadi sumber dalam bahasa Arab. Jadi sumber dia, referensi bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i itu kadang-kadang makna kata bahasa Arab dalam kamus itu ahli-ahli bahasa Arab merujuk kepada imam. Begitu kuatnya dia dalam bahasa. Itu modal pertama, karena Quran itu bahasa Arab. Kalau tidak kuat bahasa, jangan. Maka Imam Syatibi sendiri mengatakan tingkat pemahaman orang terhadap syariah itu diukur tingkat pemahamannya terhadap bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya TK, berarti pengetahuannya tentang agama ini baru tingkat TK, walaupun bergelar profesor, walaupun dokter, di bahasa Arabnya TK lah. Itu masalah. Itu Imam Syatibi mengatakan, kalau dia tingkatnya tingkat ibtidai, ya ibtidai lah. Kalau SMP lah. Begitulah seterusnya. Maka ukuran pemahaman syariah ini, barometer pertama penguasaan bahasa Arab. Itu tidak bisa itu. Itu Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan dalam kitab Ar-Risalahnya, dan itu dinukil oleh seperti Az-Zarkashi dalam Bahrul Muhitnya, bagaimana pentingnya penguasaan bahasa Arab. Maka seluruh ulama-ulama yang menjelaskan syarat ijtihad, pertama menguasai bahasa Arab. Setelah itu baru apa? Baru menguasai Al-Quran. Itu bahasanya dulu, karena itu ilmu alatnya. Setelah itu baru menguasai sunnah. Setelah itu baru menguasai seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Seluruh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sunnah. Itu banyak ilmunya itu. Setelah itu apa lagi? Dia harus memahami kawaid yang diambil dari bahasa Arab, seperti kaedah-kaedah usul fikih, kaedah-kaedah fikih. Kemudian dia harus, kalau Imam Syatibi membuat usul fikih itu menjadi apa? Maqasid syariah. Maka dia harus tahu maqasid syariah. Kalau tidak tahu maqasid syariah, ini berbahaya, karena agama ini semuanya maqasid. Maka bisa berbahaya. Oleh karena itu, ini pemahaman. Kemudian dia sendiri karena mumarasah, penguasaannya terhadap Quran dan Sunnah begitu luar biasa, sehingga dia sendiri mampu merumuskan
kaedah di dalam beristimbat. Maka kalau ilmuwan itu baru dia sampai ijtihad, umpamanya dalam ilmu dalam fisika, dia sendiri yang membuat rumusan fisik. Wah, itu baru rumus itu dia buat. Tapi kalau kamu baru belajar rumus, itu belum itu. Rumus yang sudah dibuat orang, itu kamu pelajari itu belum lagi itu. Tapi kalau kita sampai ke tingkat buat rumus, kira-kira gimana? Bagaimana kepakarannya kira-kira itu? Ulama itu begitu tidak? Yang mujtahid mutlak itu dia sendiri yang, karena saking luasnya penguasaannya, itu bisa sembarang itu. Maka Imam Syafi'i itu dialah orang yang pertama merumuskan secara sistematik bagaimana kaedah-kaedah metode menyimpulkan Al-Quran, dapat hukum daripada Quran dan Sunnah, yang disebut dengan ilmu usul fikih. Sehingga dia bilang, kalau tidak rumusan ini yang kalian pakai, pasti kalian sesat dan paling kalian salah dan beristihad. Wow, itu. Dan itu dibuatnya. Kenapa buku itu disusunnya? Karena kepegaannya di zaman itu tuh, di zaman dia banyak orang yang berfatwa tidak ada pakai kaedah-kaedah, bicara Quran dan Sunnah di luar daripada manhaj. Maka terpaksa Imam Syafi'i untuk menghilangkan ini, membasmi orang-orang yang terlalu berani-berani ini, ditulis dalam buku Ar-Risalah. Oleh karena itu di zaman dia itu orang selalu hati-hati memang. Kalau sempat Imam Syafi'i hidup zaman sekarang ini, geleng-geleng kepala dia, pingsan dia lihat orang sekarang. Ya, baru tobat kemarin langsung menyesatkan orang. Jadi itu pertama. Jadi dia sampai ke tingkat merumus, dan rumusan itu dia sendiri yang punya, dan rumusan itu yang dipakainya dalam itu yang disebut dengan mujtahid kira-kira kalau bapak ini anak-anak muda ini belajar sampai tahun berapa kamu baru bisa sampai ke situ? Meninggal pun belum juga. Meninggal 100 tahun tambah 100 tahun tambah tidak sampai. Itulah sebabnya setelah mereka itu tidak ada ulama yang berani mendakwa dia mujtahid mutlak. Subhanallah. Bukan tidak ada ulama yang sekaliber dengan mereka, ada. Tetapi ini kesantunan para ulama, dan juga mereka amanah ilmiah. Jadi begini, Bapak kalau menulis disertasi doktor atau tesis, itu apa salah satu syaratnya? Bahwa kan diminta apa sebab latar belakang penulisan. Nanti apa kira-kira nanti yang diperiksa kesimpulannya. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kalau mau tulis sudah dirumuskan orang, boleh ditulis lagi? Kan enggak kan? Tinggal menisbatkan kepada orang itu. Maka kalau kita nulis tesis apa sudah ditulis orang, ngapain capek-capek tebal-tebal? Tulis satu baris, baca buku Sianu, selesai. Maka sekarang kan banyak tesis sebenarnya tak berguna itu. Kenapa? Setengah baris cuma harusnya. Baca ini selesai. Apalagi yang ditulis orang lebih hebat pula dari tulisan dia. Saya menemukan beberapa kali itu. Ini apa yang kamu tulis ini? Saya bilang yang ditulis Sianu itu jauh lebih bagus daripada yang kamu tulis. Jadi begitu. Maka ulama-ulama dulu, saking hebatnya ulama mujtahid mutlak itu, jadi mereka sudah rumuskan itu. Setelah mereka rumuskan semuanya, dan itu mereka praktekkan, aplikasikan dalam fatwa, kaedah-kaedah rumusan-rumusan itu. Maka rumus itu kan luar biasa. Itu namanya qawaid. Kalau dalam ilmu bahasa itu ya rumus. Kemudian rumus itulah yang mereka praktekkan di dalam seluruh masalah-masalah. Dan rumus itu mereka rumuskan daripada pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah itu. Nah sekarang datang ulama-ulama setelah mereka mencoba beristihad, ingin pula membuat rumusan-rumusan baru, tapi tidak ada yang bisa menemukan yang baru, karena semuanya sudah
Itu masalahnya. Maka setelah itu tak ada orang yang mendakwa berijtihad mutlak. Kenapa? Untuk apa saya mendakwa? Nanti diketawain orang. Kenapa? Karena yang sudah kamu buat itu sudah ditemukan oleh imam. Ya sudah, nisbatkan saja kepada Allahu Akbar. Itulah ulama-ulama besar itu. Mereka tinggal menisbatkan saja. Jadi tidak ada mereka bisa menemukan yang baru lagi. Jadi rahasia kenapa ada dakwah bahwa pintu ijtihad tertutup. Dia tidak tertutup. Masalahnya kalau kita mau ingin menemukan yang baru, di mana kita dapat? Kenapa? Karena semuanya sudah selesai oleh mereka. Untuk qawaid, untuk rumusan manahij yang perlu diterapkan untuk menyimpulkan itu. Itulah sebabnya apa? Kadang-kadang mereka dalam rumusan itu berbeda. Maka berbeda-berbeda itulah yang menimbulkan perbedaan maka itulah ada Hanafi, ada Syafi'i. Rupanya dalam rumusan ini dia pakai kaidah ini, dalam ini dia pakai kaidah ini Hanafi. Maka apa? Nanti produk fatwanya akan berbeda. Jadi ini yang pertama, makan mustahid mutlak. Itulah sebabnya kenapa umat ini semuanya, umat ini mengerucut kepada 4 mazhab. Bukan tidak ada ulama mustahid mutlak selain mereka. Yang pertama sekali penyebabnya, ya karena memang ulama yang 4 ini diakui oleh seluruh ulama. Itulah yang herannya sekarang, tidak mau mereka mengikuti mazhab yang 4, tapi mereka mengikuti ulama yang tak jelas siapa yang mengatakan dia ulama. Ini tuh. Inilah yang kebodohan yang lebih parah lagi. Suruh dia ikut Imam Syafi'i, tidak mau dia. Setelah itu ikut dia ustaz-ustaz siapa? Mungkin ustaz YouTube namanya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, manusia. Ya, itu kan bahaya itu. Disuruh ke Imam Abu Hanifah, tidak mau dia. Tapi nanti jadi siapa yang kamu turuh? Guru kamu apa? Tidak jelas. Tak siapa yang ngaku dia ulama, tadi mana belajarnya, tak siapa guru. La ilaha illallah. Sini masalah tu hadis syariah. Jadi terakhir sebenarnya, waktu nanti kita diskusi, yaitu kenapa ini tu hadis syariah? Karena kalau orang sudah sembarang, tapi saya sempurnakan dulu tadi kan 3 tingkat oleh ulama ya. Jadi ada orang yang mujtahid mutlak. Setelah itu ada mujtahid di bawahnya. Kalau mereka menguasai kaidah-kaidah tadi, rumusan yang sudah dirumuskan itu mereka menguasai. Kalau maka dia namanya mujtahid muntasib. Mereka menguasai kaidah dan bisa menerapkan kaidah dan bisa mereka mentarjih, bisa mereka apa? Itu nanti muntasib kepada mazhab. Maka itu nanti ulama Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Mawardi dan segala macamnya, itu namanya mujtahid mazhab. Maka mereka pendapat mereka dalam mazhab itu namanya ashabul wujuh fil mazhab. Jadi ini tingkatan kedua. Jadi tidak mujtahid itu ke 3 tingkat itu, mujtahid mutlak. Jadi mujtahid nanti ada tingkatannya oleh ulama. Ada yang sampai kepada 5 tingkatan untuk mujtahid. Yang kedua nanti adalah tidak sampai dia kepada mujtahid, tetapi dia sampai kepada tingkatannya ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Haramain Al-Juwaini dalam buku usul fikihnya. Dia katakan tingkatan kedua pemahaman orang terhadap syariah itu tingkatnya talibu ilmin, baru penuntut ilmu, belum bisa disebut ulama. Maka saya kalau ustaz apa ulama? Oh enggak, sebelah kalau saya ulama bukan talibu ilmin belum, tapi tuwailib al-ilmi, tuwailib baru besar kecil. Karena berat talibu ilmin itu adalah orang yang juga menguasai kaidah-kaidah ulama, dia sudah pendapat-pendapat. Kemudian tapi dia menguasai kaidah-kaidah itu. Maka di sini ini yang kedua, fatwa-fatwa ijtihad para mujtahid atau seorang mujtahid, tapi mereka disebut awam. Maka yang di sini
taklid di sini mengikuti satu mazhab, maka yang dimaksud di sini siapa? Yaitu ayyuqallidal ami. Jadi seorang awam dia mentaklid seorang imam mujtahid, yang diikutinya mujtahid, yang mengikuti ini awam atau orang yang tidak sampai kepada tingkat ijtihad. Jadi siapa saja di antara kita, apakah kita posisi awam, tidak sampai ke tingkat ijtihad, lalu kita komitmen mengikuti fatwa-fatwa ijtihad para mujtahid atau seorang mujtahid yang diakui ilmunya oleh seluruh ulama dalam masalah-masalah agama. Inilah yang dimaksud sebenarnya adalah taklid kepada imam. Jadi yang taklid itu, pertama yang taklid siapa? Yang taklid itu awam. Dia tidak mengerti Quran Sunnah itu bagaimana lagi. Atau dia punya pengetahuan tapi belum sampai ke tingkat ijtihad. Maka bagaimana cara beragamanya? Beragamanya ikut ulama mujtahid. Maka Imam Ahmad mengatakan setiap orang yang tingkat awam atau tak sampai tingkat ijtihad, wajib dia beragama mengikuti ulama itu wajib itu. Kalau tidak nanti bagaimana dia? Dari mana dia dapat? Bagaimana dia menyimpulkannya? Jadi ini apa namanya tingkatan ini. Sekarang disebut nanti orang-orang awam itu tidak boleh apa namanya bermazhab. Kemudian mazhab ini kan bukan muncul begitu saja. Maka ada bagus dalam apa ini, saya tajam sekali kritiknya itu, bahwa dalam diktat itu yang dibantah oleh yang ditulis Khajandi itu, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ini orang tidak paham mazhab. Jadi dia gayanya itu Syekh Hanafi tidak pernah belajar sejarah tarikh tasyri'. Tak bagaimana dia belajar gak mungkin itu. Sehingga dia gurunya tak siapa itu. Tiba-tiba muncul bukunya ini dan sangat berbahaya, mempengaruhi anak-anak muda. Alhamdulillah Syekh Ramadan Al-Buti tampil untuk menulis. Jadi dia bukan masalah apa ya, bukan masalah kita harus bermazhab, kita bukan permasalahan itu. Tetapi permasalahannya kapasitas kita itu siapa. Dan beragama ini supaya jangan amburadul, tertib begitu. Tertib. Kalau kita tidak tahu apa-apa, jangan pula kita yang mengaku-ngaku. Kita awam mengakui ulama. Maka coba dulu nanti. Kita sudah tidak tahu, maka di dalam keniscayaan hidup juga begitu. Orang yang tak tahu jalan mengikuti orang yang tahu jalan. Masa dia tak tahu jalan tu taruh juga di depan. Sesat orang semua buat depannya. Itu sudah keniscayaan hidup itu. Bahwa orang yang tidak tahu mengikuti yang tahu. Apalagi yang diikuti ini adalah orang yang terjamin dan diakui, yang mana apa, sepakat seluruh umat, bukan umat itu orang awam, tapi seluruh ulama di tubuh umat ini mengakui kealiman dia, kepakaran dia terhadap dua sumber ini. Kesimpulannya apa? Bahwa sekarang kan ini masalah satu mazhab. Bagaimana? Kenapa tidak banyak mazhab? Begini Bapak Ibu, itu sudah dijelaskan juga oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kenapa Bapak pilih satu mazhab? Kenapa milih satu mazhab itu, Bapak Ibu sekalian? Itulah yang lebih aman. Dan itu yang kita bisa. Sebab kalau Bapak nanti memilih mazhab-mazhab macam-macam dalam berbagai apa, itu membuat kekacauan pula. Kemudian kenapa saya tidak pindah-pindah mazhab? Karena kalau kita pindah-pindah mazhab tidak ada juga gunanya. Kenapa? Karena kesimpulan mazhab itu semuanya sama. Kita ikut ini ya sama. Karena semuanya mereka itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan semua ijtihad mereka itu tak ada yang salah. Maka kalau terjadi mereka perbedaan-perbedaan, benar semua. Ulama mengatakan kalau memang masalah itu masalah ijtihad, walaupun hasil ijtihadnya itu berbeda, bahkan kontradiktif,
Maka apa kata ulama? Sebagian ulama dan bahkan banyak ulama seperti Nawawi mengatakan itu jumhurul muhaqqiqin mengatakan semuanya benar, tak ada yang salah. Banyak kunut subuh. Kata Imam Abu Hanifah itu bid'ah. Kata Imam Ahmad makruh. Kata Imam Malik mustahab. Kata siapa? Imam Syafi'i itu adalah sunnah abad, itu wajib, seperti membaca Fatihah lah bagi makmum di dalam salat. Maka kalau menurut Imam Syafi'i rukun, baik itu bagi imam ataupun bagi makmum, salat jahar atau salat sir, sama itu. Kalau menurut Imam Malik, bahwa apa? Dia rukun hanya pada salat sir saja, sedang salat jahar tidak perlu dibaca oleh makmum. Kalau Imam Abu Hanifah tidak perlu baca sama sekali. Akan begitu. Menurut Imam Ahmad lain lagi. Benar semua itu, benar semuanya. Ya, tidak ada salah itu. Kalau benar semuanya boleh disalahkan? Tidak ada disalah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang benar itu satu, tidak semuanya. Cuma apa? Tak ada yang mendakwa dia yang paling benar. Yang benar cuma satu di antara pendapat itu. Tapi siapa yang satu benar? Semua mereka mengatakan wallahu a'lam. Maka kalau kan kita salah-salahkan nanti yang lain, jangan-jangan yang kita salahkan itulah yang benar. Sebenarnya saya ini terakhir, saya ini mazhab Syafi'i. Tapi saya dulu di Saudi 15 tahun Hambali mazhab saya. Hambali mazhab saya. Karena ada ustaz saya, dia ngajar fikih, Syekh Mas'udi ya. Jadi dia ketika ngajar fikih di tahun pertama itu, ya ditanya tentang kunut dia. Syekh, ini kunut ini kok berbeda-beda pendapat 4 mazhab ini. Apa yang harus yang saya ikuti? Pertama ditanya, yang rajih menurut Syekh mana ini? Ya, kalau yang merajih menurut saya jangan kalian tanya. Karena yang merajih menurut saya itu hanya untuk konsumsi saya saja. Dan saya yang kuat menurut saya tak boleh saya mengharuskan orang lain karena saya bukan mujtahid. Yang kedua, jadi gimana caranya Syekh kita beramal? Maka apa katanya? Siapa kamu? Kalau kamu mujtahid mutlak, ya beristihadlah kamu sendiri. Apa menjadi hasil istihad kamu, itu wajib kamu amalkan. Kalau kamu bukan mujtahid, ya sudah ikuti saja salah satu 4 mazhab. Kamu orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia itu Syafi'i, ya ikut Imam Syafi'i. Kenapa tak ikut Hambali? Ya kalau masalah ini ikut Hambali, ikut Syafi'i sama, tak ada beda. Maka tak perlu kamu di sana belajar di Saudi, kembali kamu bawa ke Indonesia, tak perlu itu. Apalagi kalau kamu pindah, kamu bawa di sana nanti kamu menimbulkan fitnah, menyesatkan, membuat nanti gejolak di tengah-tengah umat. Itu bahaya. Maka dulu seperti Ibnu Taimiyah sendiri menukil daripada gurunya dalam kitabnya Muswaddah fi Usul Fiqh, Qadhi Abu Ya'la datang kepada dia seorang, Syekh, saya mau belajar mazhab Hambali sama kamu Syekh. Untuk apa? Kamu mazhab Hambali? Ya saya ingin mendalaminya. Kamu orang mana? Saya orang sana. Yang saya kenal orang sana itu mazhabnya Syafi'i. Kenapa kamu kok belajar Hambali? Saya ingin jadikan mereka mazhab Syafi'i. Oh enggak boleh. Kalau kamu ingin belajar, kamu paksa Hambali itu kamu buat sana, kamu menimbulkan fitnah. Maka saya tidak izinkan kamu belajar kecuali kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Maka ditunjukkannya kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi, yaitu pakar dalam mazhab Syafi'i yang menulis buku Muhadzab. Begitu ulama dulu. Sekarang ada kerja orang suka membuat fitnah. Membuat markas-markas, sekarang markas fitnah namanya. Jadi bukan menyatukan umat, malah memecah-mecah belahkan umat. Umat belum apa lagi dibuatnya markas pecah-pecah berserak-serak umat. Kadang menisbatkan pula kepada sunnah. Maksudnya malu itu mau menisbat kepada sunnah. Oleh karena itu ini ya, maka ada masalah istisam kepada mazhab, dan harus begitu kena kapasitas kita. Saya sendiri ini puluhan tahun saya belajar, tidak sanggup saya, kecuali saya ikut mazhab. Kalau saya ditanya apa hukum masalah ini Ustaz, ya apa dikatakan ulama lah. Karena kalau saya ingin harus berjibaku, tidak tidur siang malam seperti Imam Syafi'i.
Tidak ada tidurnya. Kena memikirkan, menguasai itu. Berat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ulama itu derajat mereka tinggi. Dan salah satu ketinggian mereka, karena kita orang-orang awam ini istirahat hanya mengamalkan apa yang telah mereka rumuskan. Tenang kita, alhamdulillah. Dan mereka bukan hanya teruji ilmu mereka, teruji amanahnya, teruji akhlaknya, teruji ketakwaannya, teruji marwahnya. Oh, apalagi mazhab yang 45 imam itu, masya Allah, mereka tak dipengaruhi oleh dunia sedikit pun. Bagaimana mereka nanti jadi ini apa, menjadi qadhi apa, sampai mereka tolak-tolak Imam Abu Hanifah sampai dicambuk di penjara. Orang dicambuk gara-gara minta menjadi ketua Mahkamah Agung, tidak mau dia, sampai dicambuk dia. Gimana Imam Ahmad, begitulah mereka mempertahankan. Nah, orang seperti itu tak pantas diikuti itu. Nah, kalau orang sekarang mungkin ini politik aja ini kan masalah. Sana mana ada politik memang ilmu. Ya segera silakan. Allahu Akbar. Saya sebenarnya lebih suka lanjut ya karena setiap kali poin-poin yang disampaikan Ustaz Mardi ini ilmu untuk kita semuanya, penyegaran untuk kita. Ya, tapi namanya juga buku, tentu harus ada pula dikit diskusinya. Kita mungkin tidak banyak-banyak ya, karena waktu juga sudah mepet, mau salat asar. Saya persilakan mungkin Ustaz Doni dulu. Silakan Ustaz Doni. Saya utamakan Ustaz dulu. Ustaz Helmi Chandra satu. Dua dulu ya. Kita tengok nanti porsi pertanyaannya. Nanti kita lihat apakah dibuka lagi atau tidak. Silakan Ustaz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mawardi, Ustaz Hanafi, sehat walafiat. Ada 7 yang mau saya tanyakan. Jangan. Yang sudah tercatat 7. Tapi mana yang penting saya sampaikan ada dulu Ustaz, mana yang kira-kira layak untuk dijawab, mohon nanti Ustaz jawab. Yang pertama, batasan seseorang dikatakan pengikut mazhab tertentu. Contohnya saya Syafi'i, tolak ukur saya itu Syafi'i apa? Apakah hanya di lisan saja sementara perbuatannya tidak, atau dengan perbuatannya sementara perkataannya tidak? Saya mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Setiap kali ada yang bertanya kepada saya, "Yabni, enta Syafi'i?" Wahai anak muda, kamu mazhabmu apa? Kamu Syafi'i. Saya tak berani jawab. Yang bisa saya jawab ketika itu cuman saya katakan Anadoni. Kenapa Ustaz? Gimana ya? Ketakutan dengan ayat yang menyebutkan afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman dengan sebagian tapi kamu kufur dengan sebagian. Contoh Ustaz, mohon maaf, ini sekali lagi mohon maaf. Banyak guru-guru kita orang mengatakan dirinya Syafi'i, tapi sementara amaliyahnya tidak menunjukkan dia itu Syafi'i. Mohon maaf contohnya ini mulai zakat fitrah nih Ustaz. Ya. Dan bagi mazhab Syafi'i yang sependek pembacaan anak itu, zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Tapi ada guru-guru kita dia mengaku Syafi'i tapi memberikan keluasan yang panjang untuk dengan berbentuk uang. Contoh yang kedua, kalau 3 terlalu banyak nanti Ustaz. Ya. Dalam masalah isbal itu di dalam buku 37 masalah populer anak baca, dijelaskan di situ bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat isbal itu makruh. Tapi kenyataannya kita yang hari ini mengaku Syafi'i justru melakukan hal itu. Di situ yang takut tadi Ustaz, jangan-jangan kamu ini munafik. Ini yang pertama Ustaz. Batasan orang itu dianggap sebagai pengikut satu mazhab. 2 aja dulu Ustaz. Saya buka lagi nanti. 2 aja dulu. Yang kedua, 7 ya. Yang kedua, ini buku siapa namanya tadi? Khojandi ini kan sifatnya sebagaimana Ustadz katakan tadi, dia sifatnya kuros. Dan kuros itu barangkali hanya perlu kita mungkin ketika dalam membahas buku ini perlu dibahas, ini kuros ini untuk diri pribadinya atau untuk orang tertentu, bukan untuk orang semuanya. Kenapa? Karena sifatnya kalau bukunya sifatnya ditujukan pada orang tertentu, tentu tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang. Sehingga di dalam buku ini Anda tengok Ustadz, halaman 48 di sini mungkin lebih
Imam Ramadan Al-Buti sifatnya hanya sebagai pensyarah. Contohnya ketika alasan dasar pegangan Islam adalah Alkitab dan As-Sunnah, karena keduanya terpelihara dari kesalahan. Adapun mengikuti imam-imam mazhab berarti mengikuti orang yang tidak terpelihara dari kesalahan dan seterusnya. Sehingga disyarah oleh Imam Ramadan Al-Buti. Siapakah sasaran yang diinginkan oleh Syekh Khajandi dengan argumen hujah yang ia kemukakan tersebut? Nah, sini dia bertanya. Maka kemudian kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau yang dikehendaki ialah orang-orang yang mampu memahami hukum dan kitab dan sunnah secara langsung tanpa perantaraan seperti mufti dan imam, hujah itu benar. Hal ini karena tidak ada alasan baginya untuk taklid pada imam mujtahid sebab ia mampu memahami firman Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Akan tetapi kalau yang dikehendaki adalah orang-orang awam yang tidak memiliki kemampuan ijtihad dan istinbat serta dalil, ucapan Syekh Khajandi tersebut sangat mengherankan. Di sini yang ana pahami berarti buku ini tak hanya sekedar syarah saja. Kemudian yang ketiga, Ustadz, mohon ini sangat penting sekali, Ustadz. Karena hari raya berbeda pendapat, heboh sekarang nih, Ustaz. Kita nih bagaimana hukumnya khutbah 2 kali, Ustaz? Kalau khutbah kita, contohnya saya Muhammadiyah, sementara saya yakin dengan Muhammadiyah, sementara saya diundang di masjid yang pemerintah. Walhasil nanti otomatis saya akan ikut kehendak saya, ikut pemerintah juga iya. Ini gimana sesungguhnya, Ustaz? Cukup 3 itu kalau cuman itu. Karena ada yang mengatakan, Ustaz, kalau nanti tidak ada yang khutbah, Ustaz, naik pula tukang saluang nanti ke atas mimbar nih, Ustaz, itu katanya. Mohon maaf, Ustaz, kalau ana salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Ustaz Doni. Jadi tepat sekali pertama tadi yang dia ragukan, bahwa ini betul nggak kita bermazhab Syafi'i atau munafik saja kita bermazhab Syafi'i. Buktinya apa? Banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu malah sebagai kita mendakwa dia bermazhab Syafi'i, malah tidak diamalkan. Apalagi ini yang mazhab Syafi'i ini membayar zakat fitrah. Kalau mazhab bahwa zakat fitrah itu sama dengan zakat mal dibagi kepada 8 asnaf. Kalau dia lah bagi 8 asnaf, gimana itu 2 kilo sekian dibagi 8 asnaf? Dibagi 8. Tapi kan tidak jarang ulama Syafi'iyah yang mengamalkan. Sekarang memang yang dimaksud bermazhab, ya kan? Siapa yang berhak disebut bermazhab? Di sini juga sebenarnya polemik. Yang bermazhab itu orang awam atau ulama? Maka sebenarnya kalau bermazhab, karena mazhab itu metode. Dia metode, manhaj. Maka siapa yang mampu menggunakan sebuah manhaj, jadi itu baru dia disebut bermazhab. Jadi sebenarnya yang bermazhab itu adalah ulama. Maka orang awam tidak bisa disebut bermazhab karena dia tidak bisa menggunakan metode yang telah dirumuskan oleh mujtahid siapa yang bisa? Maka ada kekuatan ulama-ulama yang menisbatkan diri. Maka siapa yang bermazhab Syafi'i? Imam Nawawi, kebanyakan Imam Al-Ghazali, karena mereka memang bisa menerapkan metode-metode Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu dalam berbagai kasus dan masalah, sehingga bisa mereka mengatakan dalam masalah ini mazhab Syafi'i ini. Tapi kalau orang awam bisa apa dia? Metode aja tidak mengerti. Apa manhaj Imam Syafi'i tidak mengerti. Maka di sini yang bermazhab itu sebenarnya adalah ulama. Maka ulama ini mazhabnya apa? Itu cocok. Tapi kalau orang awam, dia hanya mengikuti gurunya yang terdekat. Maka kalau gurunya terdekat tepatnya Syafi'i, maka dia Syafi'i lah. Sempat Muhammadiyah lah. Jadi orang awam itu lebih kepada dia bukan mengikuti mazhab, tapi mengikuti guru. Apa yang dipatahkan guru di masjid itulah yang diamalkannya. Bisa dia menggali? Kendak kan?
apa dikatakan oleh gurunya. Maka kalau dulu nggak repot-repot. Kenapa? Karena nggak ada internet, nggak ada apa kan. Maka apa yang diajarkan guru di masjid nggak ada yang dia dengar sampai mati kecuali itu. Sampai kalau sekarang keluar masjid dia apa? Dilihat internet lain lagi dia. Jadi maka sekarang agak apa namanya? Jadi orang awam itu maka dia sifatnya taklid saja. Dan bahkan apa? Taklidnya orang awam ya kepada gurunya. Tapi kalau taklidnya ulama yang tidak sampai kepada derajat ijtihad, kepada metodenya. Nah, jadi sekarang umpamanya kita perlu ulama-ulama Syafi'i yang mendudukkan berbagai masalah kontemporer sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ya. Umpamanya banyak masalah kontemporer sekarang ni. Umpamanya ya masalah bagaimana apa namanya sekarang bisnis online dalam mazhab Syafi'i. Itu kan perlu didudukkan, dan itu harus ulama yang mengetahui metode. Kalau tidak bisa. Tetapi sekarang kalau majelis ulama tidak seperti itu. Maka majelis ulama sekarang hanya mencari berfatwa sesuai dengan apa yang kuat menurut mereka. Dia tidak pakai mazhab Syafi'i. Bahwa apa kaedah, konsekuensi kaedah mazhab Syafi'i untuk masalah ini, apa untuk masalah ini, untuk masalah ini. Jadi saya betul juga bahwa yang bisa bermazhab itu adalah ulama di dalam mazhab. Orang awam hanya ikut guru tempat dia ngaji. Maka nanti kalau gurunya sudah berbeda, berbeda pula. Kemudian juga di dalam seperti kenapa ada kok masalah-masalah seperti dalam buku Al-Um seperti ini, maka ini kita kalau baca buku mazhab itu di dalam menganalisa apa sebenarnya menjadi pendapat Imam Syafi'i, itu juga ulama-ulama Syafi'iyah terjadi perbedaan berdasarkan karya-karya. Kemudian juga ada banyak masalah itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bukan karena nasnya, tetapi hasil daripada takhrij namanya. Takhrij analisa daripada nusus. Menganalisa nusus itu ulama-ulama Syafi'iyah juga bisa berbeda-beda dengan kesimpulan. Maka kadang-kadang satu masalah seperti dalam buku Raudhatul Talibin lah umpamanya. Jadi ada satu yang jangan kita membingungkan, tapi kita harus belajar. Perbedaan pendapat ulama-ulama dalam satu mazhab itu kadang lebih dahsyat perbedaan ulama antar mazhab. Coba baca buku Raudhatul Talibin. Itu kan mazhab Syafi'i aja itu. Tidak ada mazhab yang lain. Masalah ini ada umpamanya salah seakwal, 3 pendapat berarti Imam Syafi'i. Kalau dia nisbatkan qaul berarti maksudnya Imam Syafi'i. Tapi kalau dia katakan bahwa di dalam masalah ini ada arba'atu aujuh, 4 pendapat ulama wujuh namanya. Kalau nanti at-tariqah bagaimana itu nanti ada pula turuk. Itu Masya Allah luar biasa. Dan itu merupakan kekayaan khazanah ilmiah fikih mazhab. Jadi itu tadi di dalam masalah itu bukan pula munafik, tidak berarti munafik. Dan itu ada setiap yang dilakukan oleh Syafi'iyah seperti orang-orang awam diamalkan. Tapi kalau kita baca buku Syafi'iyah, tapi buku Syafi'iyah yang mana? Karena ada di antara guru itu yang dulu sumber kajiannya begini. Karena ada silsilahnya itu. Nanti silsilahnya ini dia ini menginduk kepada Fathul Jawad umpamanya, atau Ibnu Hajar Haisami, ini kepada Ar-Ramli, ini kepada Asyarbini, kepada kadang-kadang antara mereka ini ada perbedaan. Tiba di orang awam, maka dia pakai ini, orang awam ini berguru kepada yang menginduk kepada Ar-Ramli, maka dia berpacu Ar-Ramli, dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar Haisami. Yang mereka itu semuanya ulama-ulama mazhab, tapi itu semuanya dalam koridor Syafi'iyah. Maka jangan dibilang bahwa dia tidak situ yang salah. Dibilang wah kamu tidak Syafi'i gara-gara itulah yang kita dengar hari-hari ini. Kalian katanya mazhab Syafi'i tapi kok tidak ada
berapa namanya dengan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian juga seperti makro, seperti apa, itu bagaimana nanti ulama mazhab menerjemahkan, kemudian menganalisis nusus itu. Nah, jadi di sini apa namanya, kemudian ada lagi pergeseran daripada mazhab. Umpamanya ada kaedah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i, dan kaedah itu yang diterapkan oleh ulama-ulama mazhab dalam setiap zaman. Barangkali di zaman Imam Syafi'i cocok fatwa masalah itu begini, tapi kalau di zaman yang lain, dan itu kaedah itu juga, tapi kesimpulan fatwanya beda. Paham tadi? Itu tuh banyak itu. Maka ada sekarang dakwah harus direview mazhab itu. Maka Imam Syafi'i kenapa dia berbeda pendapatnya antara mazhabul qadim dengan mazhab al-jadid, padahal itu di masa hidupnya. Baru satu masa itu, ketika dia berfatwa di Baghdad, dia berfatwa dengan satu pendapat. Tiba di Mesir, banyak sekali fatwanya itu dirubahnya. Kenapa? Kaedah istimbatnya itu juga, dalilnya itu juga, manhajnya. Cuman apa? Situasi berbeda. Untuk situasi ini cocok fatwanya apa? Itu di zaman dia sudah berubah, apalagi sudah berabad itu yang tidak dipahami. Maka ada orang mengatakan apa? Ini bukan mazhab di situ keliru. Kena tarik tasrik tak belajar. Itu masalahnya. Allahu Akbar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa tadi? Oh enggak, ya yang namanya kritik, kadang dalam kritik itu juga mensara. Ya, jadi kan itu kan dalam apanya, dalam salah satu dalil mereka itu, kenapa kalian bermazhab? Maka haram hukumnya bermazhab. Kenapa? Karena kita kalau bermazhab itu mengikuti yang tidak maksum. Kita ini hanya disuruh oleh Allah mengikuti yang maksum. Yang maksum itu Quran dan sunnah. Sedangkan pendapat ulama, ijtihad ulama itu ghairu maksum, apalagi zanni. Itulah yang dikatakan oleh Syabuti, dibantah. Kamu kata ulama yang apa namanya, pendapat-pendapat ulama apa yang maksum di sini, maksudnya yang bagaimana? Karena di sini bukan masalah maksum tidak maksum. Bukan masalah hubungan kita apa namanya mengikuti yang maksum. Semuanya ulama itu memang ulama yang mengeluarkan pendapat dari Quran Sunnah itu memang mereka tidak ikut Quran Sunnah yang maksum itu. Malah semua mereka itu mengambil daripada Quran dan Sunnah yang maksum. Sekarang cobalah. Iya kan? Imam Syafi'i mengambil Quran Sunnah apa? Dia suruh pula mengambil Quran Sunnah. Sekarang yang kamu ambil itu juga maksum atau apa? Oh, jadi yang diistimbatkan oleh Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab itu tidak maksum. Oh, lalu yang diistimbatkan guru kamu atau kamu yang apa? Maksum. Maka Syekh Ramadan Al-Buti, kamu kan orang lelucon namanya itu kan. Jadi semuanya lemah sekali itu. Saya baca ketawa saya. Nah, semuanya kadang-kadang saya bilang apa? Ini tak perlu dibantah sebenarnya. Ini apa namanya? Sinergi aja sebenarnya, karena hujah-hujah dia hujah-hujah apa aja. Cuman Syekh Ramadan Buti, karena sebenarnya ya di Suriah itu muncul banyak sekali aliran macam-macam. Sampai ada namanya aliran sekuler, namanya ada situ tokoh namanya kita sebutlah Syahrur namanya. Macam-macam itu apa ide-ide pemikiran dia. Tapi ketika ulama-ulama Suriah disuruh membantah, mereka tidak mau membantah. Dia bilang apa? Ini pikiran-pikiran sampah katanya. Untuk apa kami menyibukkan diri dengan sampah-sampah seperti ini? Tapi ini kan bermumari mudarat ini kepada orang-orang yang ingin iltizam agama, itu jadi masalah. Dia sayang orang kepingin beragama tapi dikacaukan, diracuni oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu yang membuat emosional Syekh Ramadan Al-Buti untuk menjawab dan menghabiskan waktunya untuk menulis buku ini. Jadi semuanya itu membantah dalil-dalilnya itu. Ya tentu kan dia dijelaskan dulu baru dibantah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, masalah khutbah. Saya bukan berfatwa ya, tapi menurut saya tak boleh.
Kenapa? Yang pertama sekali, saya ini orang Muhammadiyah saya. Tapi dalam hal ini seperti berhari raya di satu kampung 2 kali. Atau apalagi istri hari raya hari ini, suami hari raya. Saya Pak Doni tidak saya temukan contohnya. Karena begini, kapan kita berhari raya ini kan melihat hilal dulu begitu kan ulama. Walaupun ada hisab ini kan. Masalah melihat hilal ini itu ada terjadi perbedaan ulama 4 cuma. Pertama, di mana hilal dilihat, maka seluruh umat Islam wajib ikut. Itu pendapat pertama itu. Dan itu pendapat jumhur ulama. Kenapa? Begitulah mereka kepengen supaya hari raya itu tak boleh ada seluruh dunia serentak hari raya. Itu pendapat jumhur itu, kebanyakan ulama. Cuman aplikasinya susah. Kapan nyampe berita nanti dilihat di Saudi? Sekarang ada media sosial, tapi juga tak semua sinyal masuk ke daerah. Ada daerah bukit sinyal tak masuk. Gimana mereka tahu? Aplikasinya susah dari dulu. Pendapat ini. Tapi pendapat ini pendapat jumhur. Di mana dilihat bulan, seluruh harus Kenapa mereka berpendapat ini? Supaya hari raya tak boleh. Dunia tak boleh beda, jangan kampung. Yang kedua, ada berpendapat boleh berbeda tapi batasannya iklim. Iklim itu kalau kita benua lah atau pulau-pulau besar. Benua Asia, benua Afrika, benua beda, itu juga tak masalah. Ada kalau beda. Kalau antara benua beda kan tak terasa. Yang ketiga, gimana? Benua Pak, tapi skopnya besar. Yang ketiga, itu boleh beda, tapi hasaba ikhtilafil matali namanya. Yaitu kalau jam waktunya beda, maka tak boleh ada dalam pendapat ini jamnya sama, hari raya berbeda, itu tak boleh. Dan itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi yang boleh beda itu kalau waktu beda. Saudi dengan Indonesia 4 jam ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau waktu sama, maka kita dengar umpamanya Jakarta dengan Pekanbaru di pesawat diumumkan waktu Jakarta dengan Pekanbaru tak ada beda kan gitu kan, berarti sama. Maka kalau dilihat di Jakarta wajib orang Pekanbaru ikut, begitu juga sebaliknya kalau jamnya sama. Yang boleh beda ikhtilaful matali'. Terakhir yang saya baca ijtihad ulama ini kontemporer, ketika ulama-ulama Oki ingin menyatukan hari raya ini semuanya, tapi tak ada mau disatukan. Akhirnya kesimpulan mereka, setiap negara mengikuti ru'yahnya sendiri. Artinya apa? Beda hari raya per negara, bukan per kampung. Saya itulah contoh itu. Oleh karena itu, sebenarnya ini lagi masalah dalil ya. Tapi kita kembali kepada agama ini maqasid. Sebenarnya hari raya itu apa maksudnya disyariatkan hari raya itu? Saya mau tanyalah kita ini, apa maksudnya? Apakah sholatnya atau sebenarnya syiar berkumpulnya umat itu? Kan syiar. Maka kita ini disuruh sholat berjamaah 5 kali dalam skop yang kecil. Setiap Jumat dalam skop yang lebih sholat Jumat. Dalam sekali setahun itu sholat hari raya. Maka sholat hari raya ini semuanya disuruh keluar. Sampai perempuan yang dipingit, yang haid, semuanya disuruh keluar. Untuk apa itu? Saya mau tanya ini. Kemudian disyariatkan di mana? Di masjid atau di lapangan? Di lapangan. Supaya Islam ini, umat ini nampakku besar. Maka apa? Jangan lihat dalil, lihat maksud. Maka agama ini ada maqasid. Sekarang kalau dibuat masing-masing buat raya,
Ijtihad itu silakan. Nah, sekarang oke. Kalau ada orang berijtihad hisab lebih pasti. Kalau bagi saya silakan kalau kamu berpegang. Tapi untuk hari rayanya kita harus sama. Karena dasarnya ada. Contoh. Rasulullah SAW itu ada dalam Bulughul Maram. Baca nanti Pak Ustaz Doni. Dalam Bulughul Maram diceritakan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa 1 tahun Rasulullah SAW sudah menyuruh semua orang melihat bulan, sehingga hari itu tak ada kelihatan bulan. Maka Rasulullah putuskan besok kita puasa. Maka Rasulullah puasalah besok sampai menjelang zuhur. Tiba menjelang zuhur datang serombongan dari Badu, datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah, ingin melaporkan bahwa mereka kemarin sudah melihat. Nah, ini juga menunjukkan yang mengumumkan melihat itu adalah siapa? Siapa orang yang bertanggung jawab di negara itu? Maka di situ kan menemui Rasulullah mereka dulu, jauh-jauh dari Badu. Tidak langsung. Nah, maka mereka temui Rasulullah. Setelah itu apa? Setelah mereka adukan Rasulullah. Karena yang menyaksikan banyak sekali. Saya tidak ragukan lagi kan? Maka apa kata Rasulullah? Umumkan sekarang juga semua membatalkan puasa. Coba itu. Maka semua membatalkan puasa dan kita hari raya besok bersama. Artinya apa? Salah hari raya 2 Syawal, tidak ada masalah. Demi makasih. Tidak ada Rasulullah suruh kamu raya dulu ya. Besok kita raya dulu. Kamu khutbah 2 kali ya. Kamu udah astagfirullahaladzim. Khutbah 2 kali. Jadi tidak ada masalah bagi saya kalau ada orang berbeda ijtihad dalam menetapkan, silakan. Tapi contohnya apa? Silakan Anda berbuka, tapi jangan berhari raya tetap bersama. Karena hari raya dengan masalah menetapkan 1 Syawal itu berbeda. Karena hari raya itu syiar umat. Begitu juga di dalam masalah fikih. Jadi kita kata fikih ada itu, baca. Umpamanya Pak Doni, dia melihat bulan tanggal 29. Kamis besok dia nampak di bulan. Nampak betul. Tapi apa? Dia laporkanlah kepada pihak berwajib. Saya melihat bulan. Tapi oleh pihak berwajib tidak diterima yang lihat dia sendiri pula, tidak ada pula orang lain. Pak Doni juga tidak pula diketahui siapa orangnya. Tidak diterimalah kesaksian dia. Sekarang padahal dia pasti sudah melihat bulan. Apa sikap Pak Doni secara fikih? Maka secara fikih dia wajib berbuka. Besok tak boleh dia puasa. Tapi tak boleh dia mengumumkan, ayo hari raya sama saya, khutbah saya. Jangan buat seperti itu. Jadi dia Pak wajib dia berbuka dia sendiri dan tak boleh mempengaruhi orang lain. Dia sendiri wajib berbuka, tapi hari raya tetap bersama. Indah gak? Solusi gak? Solusi sebenarnya. Kenapa itu? Contoh ada enggak? Ada contoh. Kenapa yang tidak ada contoh itu yang kita? Ada contohnya kan? Kan enak itu. Ya sudah berbuka semua, tapi hari raya sama-sama. Allahu Akbar. Karena memperlihatkan kekuatan itu bukan di depan sesama umat. Kita memperlihatkan kekuatan umat itu di depan Allah. Begitu Pak Doni ya. Maka kesemua saya tidak boleh itu 2 khutbah itu. Baik. Ya Allah, waktu kita kan sedikit lagi nih. Kita punya waktu 5 menit lagi. Tolong kasih saya. Ya. Ini mau khutbah 3 kali ya. Jumat juga. Ya, pertanyaan kami tentang apa Bu ya? Tentang fenomena sekarang ini banyak yang mengajarkan fikih mazhab Syafi'i, tapi akidahnya bukan aswaja lah. Mungkin dia tidak Asy'ari, bukan Maturidi, bukan ashabul hadis. Tapi mereka menisbahkan ashabul hadis. Jadi bagaimana dengan fenomena seperti ini? Yang kedua, nasihat Buya kepada ada beberapa ustadz
yang mengajarkan kitab itu langsung ke atas. Nah, ini kenapa tidak al-um katanya? Kenapa langsung risalah? Padahal kita mengetahui bahwa kitab itu ada hierarkinya. Ini kitab untuk litadris, ini untuk lil jadal, ini untuk lin niqas. Tapi langsung saja langsung ke atas karena itu lebih dekat kepada pemilik mazhabnya. Padahal orang awam ya tidak sampai ke sana. Itu saja Buya. Ya. Jadi pertama tadi masalah, oh ya, ya itu kan sebenarnya pilihan. Tetapi baik itu akidah ataupun mazhab fikih, semuanya kan sama-sama ijtihad. Manhaj akidah itu ijtihad itu. Tetapi rata-rata ulama merumuskan bahwa manhaj akidah yang masuk dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah kan 3. Maturidi, Asy'ari dengan ashab al-hadis, ya kan? Itu semuanya koridor Ahlussunnah. Kalau kita lihat semuanya benang merahnya sama mereka itu. Ini pernah juga saya jelaskan. Sekarang ya tidak ada masalah. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya ashabul al-hadis kan? Ahli akidah al-hadis. Mazhabnya Syafi'i tapi dia Maturidi. Syafi'i tapi Asy'ari, itu pilihan. Kemudian dan semuanya tidak keluar daripada koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman ya rata-rata yang ada yang namanya mazhab Syafi'i ikut Asy'ari. Yang Maliki juga ikut Asy'ari. Kemudian Hambali itu rata-rata Asy'ari, sedikit yang cuma ahlul hadis. Kemudian kalau Hanafi rata-rata ikut Maturidi. Maka yang mayoritas akidah umat ini dalam berbagai mazhab fikih adalah Asy'ari. Sedikit cuma yang ashabul hadis dan juga Maturidi. Tapi itu tidak ada masalah kalau seandainya itu kan koridor Ahlussunnah. Tapi sama nanti pilihan juga. Anda memilih Syafi'i, Hanafi sama karena itu ijtihad. Merujuk kepada Quran dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang oh ya, itu orang yang lebih ngawur lagi tuh. Langsung baca risalah. Ya Allah. Ngajarnya risalah tapi isinya akidah. Itu membaca risalah itu berat. Karena bayangkan, jadi ulama-ulama dulu, karena tren ya penulisan di zaman itu, bagaimana menumpahkan ilmu yang samudra di kepala ini dalam ibarat yang sesingkat mungkin. Itu sebabnya ulama dulu menulis cuma 5 kertas, tapi disara oleh ulama sekarang sampai 10 jilid. Karena setiap kata itulah cerdas, itu dahsyat itu ulama kita itu. Kepala mereka itu gimana itu? Jadi ilmu yang begitu maklumat itu bagaimana menaruhnya dalam satu maka risalah itu kalau tak dibaca oleh orang yang sekaliber Imam Syafi'i kemana-mana itu pemahamannya. Yakin saya itu. Tak apa-apa diajarkannya itu tidak jelas. Kenapa? Ibarat-ibarat itu tidak sesederhana yang dia baca, bukan seperti baca-baca Quran itu. Apalagi background usul fikihnya tidak ada. Tapi kalau dia sudah baca buku-buku fikih, usul fikih yang mutawalat, menguasai baru dibacanya risalah, itu enak itu. Istimta dia. Tapi kalau langsung usul fikih yang apa aja belum dia baca, itu langsung ke risalah. Itu orang seperti itu, mabuk itu. Itu dah. Yang dengar lebih mabuk lagi. Yang dengar lagi lebih mabuk lagi itu. Kemana tak apa-apa dia sarah itu. Itu tidak mengerti. Maka subhanallah. Itulah sebabnya ya mentransfer ilmu ulama itu. Maka coba penterjemah sajalah. Penterjemah Anda baru bisa menterjemah kalau Anda menguasai betul ilmu yang baru kamu bisa membawa. Kalau ndak kita menguasai ilmu penulis walaupun tapi hanya sebenarnya kata-kata banyak sekali mengetawakan nanti. Maka saya ada orang yang menerjemahkan buku I'lamul Muwaqqi'in Ibnu Qayyim. Itu kadang ketawa kita membaca terjemahannya. Yang menerjemahkan Bidayatul Mujtahid diterjemahkan oleh anak yang tamat pondok. Bidayatul Mujtahid itu Ibnu Rushd, wah ahli filsafat, ahli macam-macam ilmu.
dan dia menaruh di Bidayatul Mujtahid itu hasil kesimpulan ilmunya. Itu dibaca oleh, kemudian diterjemah, tak paham. sehingga ke mana-mana terjemahannya itu. Kalau saya ceritakan banyak lucu-lucu. Itulah, jadi masing-masing orang tahu kapasitas diri, bukan hanya sekedar membaca. Maka ketika membaca ilmu itu ibarat ulama, maka kita tahu. Kadang-kadang seperti tadi itu, Doni, ada orang ulama itu, ini bahaya buku yang paling susah kita baca. Jadi seorang ulama menulis buku itu untuk dirinya. Itu pusing kita bacanya itu. Karena dia tulis untuk dia aja saja. Dia, bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena dia ingin melatih otaknya dia. Itu kalau kita baca, stres kita bacanya. Karena dia untuk menguji. Jadi dia yang paham. Kemudian juga ada untuk orang tertentu karena permintaan. Ketika itu, ya risalah itu permintaan dari Khalil Abdurrahman kan. Maka dia minta. Tentu dia apa? Menulis sesuai dengan kapasitas yang meminta. Nanti dibaca oleh orang enggak cocok. Maka membaca buku itu banyak hal yang perlu jadi tidak hanya seperti itu. Jadi alhamdulillah, kalau dia baru awal-awal jangan risalah, bukan risalah, ada matan matan yang diakui seperti belajar dulu waraqat, ya kan, jangan ke risalah langsung ke mana itu saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Sebenarnya kita ingin berlama-lama tapi asar sudah masuk. Ya kita insyaallah kita akan cari waktu lagi. Ba'dal Id nanti kita perbanyak bedah buku insyaallah karena manfaatnya besar. Apalagi kita minta Ustaz Dr. Marwardi menyiapkan waktulah untuk kami supaya kami selalu bisa istifadah kepada ya mudah-mudahan lah nanti habis Id nanti bisa kita jadwalkan secara rutin. Banyak ilmu kita dapat hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Besok Ustaz Al-Naf akan membedah buku tentang Natijatul Fikri ya, tentang dalil zikir jahar yang disusun oleh Imam Suyuti kalau tak salah saya. Silakan besok hadir, kita diskusi seperti biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.